Halo teman-teman, kembali lagi di Fast Learner. Pada video ngasal kali ini kita akan kembali ngasal soal fisika terkait kalor. Oke, kita langsung cek aja soalnya. Yang pertama, panas sebesar 12,6 kJ diberikan pada sepotong logam dengan massa 2500 gram yang suhunya 30 derajat Celcius. Jika kalor jenis logamnya 0,2 kalori per gram derajat Celcius, tentukan suhu akhir. Jadi ketika sebuah benda dikasih panas, maka dia akan naik temperaturnya. Nah, bagaimana dengan konsep kalor di sini? Kalor itu adalah bisa dibilang panas ya, tapi tidak sama sebenarnya. Kalau panas itu hanya rasa aja, kita merasakan panas. Tapi kalor itu adalah energi yang mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, kalor ini itu dia punya simbolnya huruf Q. Q itu kalor, dimana rumusnya adalah M kali C kali delta T. Apa itu M? M itu massa bendanya, C itu adalah kalor jenisnya, dan delta T itu adalah perubahan suhunya. Oke. Nah, berarti dalam hal ini M-nya 2500 udah diketahui, C-nya juga udah diketahui 0,2. Cuman yang perlu dicek di sini, panasnya yang diberikan itu kilojoule. Jadi ini tuh adalah Q-nya. Nah, kalor itu ada dua satuan. Yang pertama ada joule, sama ada kalori. Nah, yang perlu diperhatikan adalah harus sama. Kalau kalori lagi, joule lagi. Nah, di sini karena yang diketahuinya joule, tapi massa dan kalori jenisnya kalori dan gram, maka kita harus ubah dulu massa dan kalori jenisnya menjadi kilogram dan joule. Gimana cara ubahnya? Yang pertama harus kita lakukan adalah untuk mengubah massanya menjadi kilogram, langsung ya, tinggal dibagi berapa? 1000 ya. Komanya tinggal geser 3, 1, 2, 3, jadi 2,5 kilo. Sekarang untuk kalori jenisnya, ini harus dihafal, pokoknya tinggal dikali 4200. Ketika dikali 4200 itu jadi dalam bentuk joule. Jadi joule per kilogram derajat Celcius. Oke, berapa? Berarti 840 ya. Oke, sekarang suhu akhir. Nah, delta T ini dia kan selisih antara suhu akhir T2 misalnya dikurangi suhu awal. Berarti suhu awalnya udah diketahui kan, tinggal kita cari suhu akhirnya. Berarti kita masukin ke rumus, berarti 12,6. Oh iya, diubah ke joule ya, jadi kali 1000. 12.600 joule. Berarti jadi 12.600 joule sama dengan M-nya berapa? 2,5 dikali 840 dikali T2 min 30 derajat. Ya, ini kan T1-nya ya. Oke, berarti jadi 12.600 sama dengan berapa? 2,5 kali 840. Jadi 840 kali 2 1680 ditambah 420 jadi 2100. Oke, karena yang dalam kurung itu masih ada T2, yang penting dipindah 2100 dulu ya. Pindah jadi berapa? 12.600 bagi 2100 ya, 6 ya. Berarti kita bisa dapatkan T2-nya itu adalah 6 tambah 30. Berarti suhu akhirnya 36 derajat. Oke, jadi untuk soal yang pertama jawabannya adalah 36 derajat. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jika 75 gram air yang bersuhu 0 derajat dicampur dengan 50 gram air yang suhunya 100 derajat, maka suhu akhir campuran
kedua air tersebut. Nah, ketika ada dua buah zat kita campur, maka kan akan saling berpindah tuh ya kalornya dari yang suhunya tinggi ke yang suhunya rendah, sehingga ada suhu campuran, suhu yang di tengah-tengah. Kalau ada air 0 derajat ditambah air 100 derajat, maka akan ketemu di tengah-tengah. Nah, nggak persis di antara keduanya, misalnya 50, tapi tergantung dari masanya juga. Nah, kasus ini disebut sebagai asas Black. Ya, asas Black itu yang membahas ini. Intinya adalah dengan asumsi bahwa kalor yang diterima dan kalor yang dilepas itu sama, maka kalornya itu akan sama persis. Jadi nggak ada kalor yang terbuang keluar atau yang diterima oleh lingkungan misal. Nah, berarti kita bisa cari dengan rumus ini, lalu kita mendapatkan suhu akhir campuran. Nah, ingat soal sebelumnya, berarti yang lepas, yang mana? Yang lepas itu yang tinggi ya, yang 100 derajat. Berarti M, C, delta T. M-nya berapa? Yang 150 ya. C-nya berapa? Nah, kalau air, itu kalau dalam kalori atau isinya gram berarti 1 ya. C-nya 1, jadi C-nya 1 kal per gram derajat Celcius. Jadi 1 kali delta T-nya itu adalah berarti yang tinggi kurang yang rendah. Yang tinggi itu yang 100 dikurang yang campuran kan. Sedangkan untuk yang terima itu yang rendah, berarti MC kali delta T berarti jadi 75 dikali masih air ya, 1 juga dikali T, karena suhu akhirnya itu lebih tinggi kan, karena dia menerima, dikurangi 0. Kayak gitu. Berarti di sini kita bisa tulis 50 kali 100 min T sama dengan 75 T ya. Oke, lanjut. Berarti jadi kali ini ya, jadi 5000 min 50 T sama dengan 75 T. Berarti min 50 nya pindah jadi 5000 sama dengan 125 ya. Maka T nya itu 5000 dibagi 125. Jadi berapa? Benar, 40 derajat Celcius. Kalau nggak percaya, cek aja lagi ya. Oke, jadi nggak persis di 50, tapi tergantung dari masanya. Karena dua-duanya air jadi gampang, tapi kalau misalnya ada yang es, ada yang uap air, maka nanti C-nya bakal berbeda. Oke, cukup untuk video masalah kali ini. Share kalau ini bermanfaat ke teman-temannya. See you next video. Jangan lupa kalau ada yang tanyain, tinggal DM ke freshlearners.id. Oke, bye-bye.